Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu dari mata kuliah Kimia Bahan Makanan kelas 5A Pendidikan Kimia akan mempresentasikan mengenai precision fermentation atau fermentasi presisi, di mana terdiri dari saya sendiri, Maradisa Supatriawan, sebagai moderator, dan juga teman-teman saya, rekan-rekan saya, itu ada M. Ilham Lukmanul Hakim, Naura Ismatina, Sinta Nurrohim, dan juga Sulistia Munawwaroh. Nah, untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian dan juga prinsip kerja atau cara kerjanya yang akan dibahas langsung oleh Naura Ismatina. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator untuk yang pertama yaitu mengenai pengertian dan prinsip kerja dari fermentasi presisi. Pengertian fermentasi presisi sendiri adalah istilah yang dijelaskan oleh dua asosiasi perdagangan yaitu Precision Fermentation Alliance atau yang singkat PFA dan Food Fermentation Europe atau FFA yang tujuannya adalah membantu pelaku industri, regulator, dan konsumen memahami konsep ini, terutama bagaimana fermentasi presisi yang berbeda dari metode fermentasi yang lainnya. Nah, menurut definisi sendiri, fermentasi presisi merupakan kombinasi fermentasi tradisional dengan teknologi bioteknologi modern untuk menghasilkan senyawa tertentu secara efisien. Senyawa ini bisa berupa protein, molekul, perasa, vitamin, pigmen, ataupun lemak. Nah, untuk cara kerjanya sendiri dari fermentasi presisi, yaitu dalam fermentasi presisi, mikroorganisme dimodifikasi dengan memasukkan urutan molekul tertentu yang berfungsi sebagai instruksi untuk memproduksi senyawa yang diinginkan selama fermentasi. Urutan molekul ini berasal dari basis data digital yang bukan dari sumber alami seperti hewan atau tumbuhan. Setelah proses fermentasi selesai, senyawa yang dihasilkan dipisahkan dari mikroorganisme melalui penyaringan. Teknologi ini sebenarnya telah dilakukan selama lebih dari 30 tahun untuk memproduksi obat-obatan, contohnya insulin, dan bahan pangan umum seperti rennet atau oligosakarida susu manusia. Meskipun istilah fermentasi presisi baru muncul pada 2019 melalui Ratings X, penggunaannya sudah lama diterapkan, misalnya dalam produksi simosin enzim yang sebelumnya diperoleh dari perut anak sapi, namun kini dihasilkan oleh mikroorganisme hasil rekayasa genetik. Kemajuan dalam biologi sintetis, terutama dalam pengurutan dan sintetis DNA, telah mendorong banyak perusahaan startup untuk memproduksi berbagai senyawa bernilai tinggi. Produk ini meliputi pemanis, pewarna, perasa, protein susu, kolagen, hingga komponen dalam ASI manusia yang ditunjukkan untuk meningkatkan nutrisi susu pada formula bayi. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Naura atas penyampaiannya. Selanjutnya itu mengenai aplikasinya yang akan dijelaskan oleh Sinta. Kepada Sinta disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi, fermentasi presisi ini itu memiliki aplikasi yang luas dalam industri pangan, terutama dalam menciptakan produk yang lebih berkelanjutan, efisien, dan bernutrisi. Terus di sini tuh ada beberapa aspek penting dari aplikasi fermentasi presisi dalam industri pangan. Nah, yang pertama itu ada produksi protein alternatif. Nah, fermentasi presisi ini tuh memungkinkan produksi protein alternatif yang identik dengan produk hewani. Nah, mikroorganisme yang direkayasa dapat menghasilkan protein susu dan daging tanpa memerlukan hewan yang mengurangi dampak lingkungan dari peternakan tradisional. Contohnya tuh perusahaan seperti Formo yang memproduksi protein susu bebas hewani dan Nourish Ingredients yang menciptakan lemak nabati untuk meningkatkan rasa dan tekstur produk berbasis tanaman. Kemudian yang kedua ada peningkatan nilai gizi. Nah, proses fermentasi ini tuh dapat meningkatkan ketersediaan gizi dalam produk pangan. Misalnya, fermentasi pada tempe dapat memperkaya kandungan vitamin B12, sedangkan produk seperti yogurt dan kefir mengandung probiotik yang mendukung kesehatan pencernaan. Nah, fermentasi presisi juga memungkinkan pembuatan protein dengan sifat hipoalergen hipoalergenik dan stabilitas yang lebih baik sesuai dengan permintaan konsumen akan produk sehat. Nah, kemudian yang ketiga ada inovasi dalam rasa dan tekstur.
fermentasi presisi ini tuh mampu menciptakan cita rasa dan tekstur unik yang dapat dicapai dengan metode pengolahan lainnya. Produk seperti keju dan roti sourdough merupakan contoh hasil fermentasi yang sangat diminati karena karakteristik rasanya yang khas. Nah, teknologi ini tuh memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk menciptakan diferensiasi produk di pasaran gitu. Kemudian yang keempat, slide selanjutnya yang keempat ada keberlanjutan dan efisiensi. Nah, fermentasi bersih ini tuh berkontribusi pada keberlanjutan dengan mengurangi penggunaan lahan, air, dan emisi gas rumah kaca yang terkait dengan peternakan konvensional. Nah, dengan memproduksi makanan secara lokal menggunakan mikroorganisme, si jejak karbon dari transportasi juga dapat diminimalkan. Kemudian yang kelima ada penggunaan teknologi modern. Nah, teknologi fermentasi modern termasuk bioreaktor otomatis memungkinkan kontrol yang lebih baik terhadap proses fermentasinya. Nah, hal ini tuh memastikan konsistensi kualitas produk dan efisiensi produksi. Nah, dengan pengawasan otomatis terhadap parameter seperti suhu dan pH, proses fermentasi juga menjadi lebih terstandarisasi. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sinta atas penyampaiannya. Selanjutnya itu mengenai manfaat dari fermentasi presisi yang akan dijelaskan oleh Sulis kepada Sulistia. Disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan sedikit manfaat dari fermentasi presisi. Yang dimana yang pertama ada meningkatkan kualitas produk. Fermentasi presisi ini dapat menghasilkan senyawa yang bernilai tinggi dengan konsistensi dan presisi, sehingga dapat meningkatkan kualitas produk. Lalu yang kedua ada mengurangi dampak lingkungan, yang dimana fermentasi presisi dapat mengurangi dampak lingkungan dari produksi pangan dan biofarmasi karena memerlukan lebih sedikit sumber daya. Lalu yang ketiga itu memproduksi protein alternatif, yang dimana fermentasi presisi dapat digunakan untuk memproduksi protein, enzim, molekul rasa, vitamin, pigmen, dan lemak tertentu secara efisien. Lalu untuk keempat yaitu memproduksi terapi baru yang dimana fermentasi presisi ini dapat digunakan untuk menghasilkan terapi baru seperti biologi, vaksin, dan terapi gen. Lalu yang kelima ini ada memproduksi makanan secara lokal, yang dimana fermentasi presisi memungkinkan negara-negara kecil dan daerah perkotaan untuk memproduksi makanan yang lebih padat nutrisi secara lokal. Lalu yang keenam, memproduksi makanan tanpa hewan, yang dimana maksud dari sini adalah fermentasi presisi menyediakan cara untuk menciptakan protein hewani tanpa hewan. Lalu yang ketujuh ini meningkatkan efisiensi dan produksi. Nah, fermentasi presisi dapat membantu meningkatkan efisiensi dan juga produksi. Lalu yang kedelapan yaitu memilih strain yang menghasilkan metabolit spesifik. Nah, fermentasi presisi ini dapat membantu memilih strain yang menghasilkan metabolit spesifik untuk profil rasa atau tekstur yang lebih kompleks. Segitu yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Sulis atas penyampaiannya. Selanjutnya itu mengenai dampak dari fermentasi presisi. Adapun dampak positif dan juga negatifnya akan dijelaskan oleh Ilham. Kepada Ilham, disilakan. Oke, di sini ada dampaknya dari fermentasi presisi. Ada dua, ada dampak negatif dan juga ada dampak positifnya. Nah, dampak positif dari fermentasi presisi ini yang pertama itu produk yang dihasilkan akan lebih efisien gitu. Yang kedua, pengurangan jejak karbon. Yang ketiga, keberlanjutan sumber daya. Yang keempat, produksi bahan langka secara massal. Yang kelima, keamanan pangan lebih tinggi. Nah, adapun dampak negatifnya itu isu etika terkait rekayasa genetika dari fermentasi itu sendiri. Lalu adanya potensi dampak negatif pada petani dan peternak tradisional. Lalu ada biaya awal yang tinggi. Dan yang keempat itu risiko homogenitas biologis, yang artinya keanekaragaman hayatinya itu berkurang gitu. Dan yang kelima, tantangan regulasi dan keamanan jangka panjang. Mungkin cukup sekiannya dampak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ilham atas penyampaiannya. Selanjutnya itu mengenai studi kasus ya, yang akan disampaikan langsung oleh saya sendiri.
Nah, dapat kita, jadi ada beberapa perusahaan teknologi itu yang mengolah makanan besar yang menggunakan eh, dengan fermentasi presisi. Jadi ada tiga, ada Perfect Day, Clara Food, dan juga Impossible Foods. Nah, di mana pada Perfect Day ini, perusahaan teknologi pangan ini tuh memproduksi eh, protein susu bebas hewani menggunakan fermentasi presisi. Di mana perusahaan ini tuh menggunakan proses fermentasi untuk memproduksi whey dan juga kaseinnya. Nah, dua protein yang ditemukan dalam susu. Protein yang diproduksi oleh Perfect Day ini diproduksi tanpa menggunakan hewan. Teknik ini lebih berkelanjutan daripada peternakan hewan tradisional dan juga menghilangkan risiko penyakit bawaan makanan yang terkait dengan produk hewani. Ini keterkaitannya juga ada sama yang tadi disebutkan oleh manfaatnya dari fermentasi presisi itu. Nah, yang kedua itu ada Clara Foods, di mana perusahaan ini tuh memproduksi putih telur bebas hewan menggunakan fermentasi presisi. Nah, perusahaan ini tuh menggunakan proses fermentasi untuk menghasilkan protein yang identik dengan protein yang ditemukan dalam telur ayam. Nah, protein ini juga dapat digunakan dalam berbagai produk makanan termasuk makanan panggang dan juga mayones. Nah, yang terakhir yaitu ada Impossible Foods, di mana perusahaan ini tuh memproduksi alternatif daging berbahan dasar tumbuhan. Nah, mereka ini tuh menggunakan fermentasi presisi ini untuk menghasilkan hema atau molekul yang ditemukan dalam darah hewan yang memberikan rasa khas pada daging. Nah, perusahaan ini juga menggunakan ragi yang dimodifikasi secara genetik untuk menghasilkan ham yang mereka gunakan dalam burger berbahan dasar tumbuhan dan juga produk-produk lainnya. Mungkin cukup dari studi kasus yang saya sampaikan. Selanjutnya yaitu mengenai perbandingan dengan teknologi lainnya antara fermentasi presisi dan juga teknologi lainnya yang akan dijelaskan oleh Sulis kepada Sulistia, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan sedikit menyampaikan mengenai perbandingan fermentasi presisi dengan teknologi lainnya. Nah, yang pertama di sini ada fermentasi presisi terlebih dahulu, ya, di mana fermentasi presisi adalah penggunaan mikroorganisme yang direkayasa secara genetik sebagai starter untuk produksi molekul target melalui fermentasi. Nah, fermentasi presisi ini semakin banyak digunakan untuk pembuatan berbagai bahan makanan yang secara konvensional bersumber dari hewan dan tumbuhan. Contoh produk tersebut meliputi protein whey oleh Perfect Day, produksi gelatin, vanili, kunyit, dan glikosida, steviol oleh Evolva Cargill, dan lactoferrin ASI oleh Conagen. Nah, yang kedua di sini ada fermentasi tradisional, yang dimana meningkatnya minat terhadap makanan fermentasi setelah menyebabkan popularisasi dan komersialisasi produk fermentasi tradisional seperti kefir dan kombucha di luar daerah asal mereka dengan perluasan pasar yang cepat. Fermentasi tradisional adalah proses fermentasi yang dilakukan secara manual dan tidak terkendali. Selanjutnya, selanjutnya di sini ada fermentasi batch, yang dimana fermentasi batch adalah proses fermentasi yang dilakukan dalam jumlah besar dan tidak kontinu, seperti produksi bir, pembuatan keju, produksi yogurt, dan pembuatan tempe, yang dimana produksi bir dengan fermentasi gandum, barley, dan hops selama 7-14 hari. Terus pembuatan keju dengan fermentasi susu selama 30-60 hari, produksi yogurt dengan fermentasi susu selama 4-8 jam, dan pembuatan tempe dengan fermentasi kedelai selama 24-48 jam. Lalu di sini yang terakhir ada fermentasi semi kontinu, yang dimana fermentasi semi kontinu adalah proses fermentasi yang dilakukan secara dengan penambahan substrat dan pengambilan produk secara berkala. Contohnya di sini pada produksi yogurt, yang dimana fermentasi susu selama 4-8 jam, kemudian sebagian produk diambil dan digantikan oleh susu baru. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Sulis atas penyampaiannya. Kurang lebih yang dapat kami sampaikan dari kelompok satu cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mau dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.